Oke, hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal ulik-ulik lagi sebenarnya apa itu hidden text, replace text, terus ada lagi kasusnya yaitu kutipan yang terlalu banyak. Nah, itu kita bakal bahas 3 itu. Oke, semoga teman-teman bisa lebih tahu juga nih tentang 3 hal itu ya. Oke, pertama, sebelum kita bahas tentang hidden, replace, dan file yang ada kutipannya, kita bakal lihat dulu file yang bersih itu seperti apa sih. Nah, di sini aku ada file, kita pakai file ini aja dari 27% ya tadi. Oke, kita lihat lagi nih. Jadi ini tadi file 27% ya teman-teman. Kita bakal ulik-ulik filenya. Sip, ini kita tunggu dulu loading. Oke, ya ini. Jadi di Turnitin ini tampilan review file kalau udah dicek. Nah, di sini di file yang ada kertas-kertas ini itu tempat yang kita lihat lah atau similarity tools ini dibilangnya. Kalau yang ini itu tanda download, terus kalau ini info dari laporan kita atau file kita. Nah, kita pakai ini dulu nih. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini adalah file atau fitur dari flag atau bendera. Nah, disinilah kita bisa tahu apakah ada hidden atau replace karakternya. Kalau nanti dia ada hidden atau replace karakter, biasanya ada tanda, ada huruf-hurufnya sini, kayak 1 atau 2. Nah, karena ini file bersih, artinya ini nggak ada hidden dan nggak ada replace karakter, jadi 0. 0 bendera, gitu. Jadi biasanya dia kalau misalnya ada masalah-masalah, dia pakai bendera. Nah, apa sih itu flag? Pasti pertanyaannya gitu kan. Nah, di sini kita bisa learn more about flag. Oke, jadi flag itu adalah, flag itu jadi dalam algoritmanya Turnitin, dia bisa melihat secara lebih dalam file teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang aneh atau strange, itu biasa dia bakal ulik lebih dalam dan dia bakal tandai file teman-teman dengan tanda bendera gitu. Terus dibilangin lagi sini kan, a flag is not necessarily an indicator of a problem. Tapi kita sangat direkomendasikan untuk bisa lihat nih lebih jauh filenya itu gitu kan. Karena bener banget loh teman-teman, hidden ini bisa menyebabkan filenya teman-teman persenannya rendah gitu. Jadi perlu banget buat buat diulik lebih dalam kalau misalnya ini misalnya file itu 6% kan automatically itu enggak logis ya sebenarnya karena ini aja udah kena kan bab 1 pendahuluan udah kena tapi bisa dia kadang tuh pernah nemu kasus 6%. Nah, jadi karena itulah perlu dicek si flagnya ini ada apa enggak gitu. Oke, nah ini kalau ini yang angka ini adalah persenannya kita dan ini sumber-sumbernya. Warna-warna ini mewakili dari warna-warna ini teman-teman. Jadi biar tahu sumber dari mana. Terus kalau yang ini juga sama, ini sumber-sumbernya juga all sources. Oke, loading sebentar. Sip. Nah, kalau ini tuh pengaturannya atau filter dari apa aja sih yang mau dicek. Nah, ini adalah tampilan umum atau default dari Turnitin-nya atau pengaturan umumnya lah yang udah tetap gitu kan. Jadi di sini memang quotes atau yang dalam tanda kutip itu di-exclude atau nggak dimasukin. Bibliografi juga nggak dimasukin. Nah, gitu deh sama multicolor highlighting-nya diaktifin. Biar ya warnanya itu beragam-beragam kan yang kita lihat biasanya. Oke, jadi tapi ya teman-teman, di beberapa kasus ini si quote ini bisa jadi di-include untuk kasus di mana terdeteksi suatu file itu kutipannya banyak. Nanti dia bakal paparin itu di next videonya gitu deh. Pokoknya itu pembahasan yang ketiga intinya. Kita bahas yang bersih dulu intinya. Kalau yang bersih pokoknya kayak gini deh. Flagnya 0, terus persenannya 27, nggak ada hidden, terus kutipannya juga nggak terlalu banyak, masih dalam batas normal. Oke, mungkin timbul pertanyaan ya, terus kutipan yang tidak dalam batas normal itu seperti apa? Oke, kita bahas langsung. Nah, jadi ini di file lain ya. Nah, ini filenya terdeteksi langsung ada tanda seru hitam. Nah, itu dia di sini kata gini kan. You have excluded quoted material and more than 30% of the text in this paper is in quotes. Artinya terdeteksi nih di file ini terlalu banyak file-file yang ditanda kutipin. Artinya kutipannya itu nggak normal, banyak banget yang ditanda kutipin sama dia. Nah, jadi kita dianjurkan sama dia untuk include quoted-nya atau memasukkan
file-file yang di tanda kutip itu untuk terdeteksi juga gitu. Kan tadi di file yang bersih, di filenya Yusnita ini, oke, di file Yusnita ini kan tadi tanda kutipnya nggak dimasukin ya. Nah, tapi pada saat file terdeteksi sama Turnitin kayak gini, kita diminta untuk memasukkan file yang ada atau tulisan-tulisan yang ada tanda kutipnya buat dideteksi juga. Nah, kenapa? Nah, ini kan udah lulus sebenarnya 33%. Ayo kita lihat aja. Sebenarnya masalahnya apa? Oke, tunggu bentar. Lumayan lama, tergantung sama jaringan juga. Oke, nah di sini ini filenya dia yang tadi yang 33%. Coba kita lihat. Klik tanda kertas. Nah, di sini oke, bagus banget. Ternyata nggak ada yang hidden dan replace ya filenya. Oke, dan oke. Ini 72 ya. Ini karena tadi Dina udah ini teman-teman, udah mengubah pengaturannya supaya bisa tahu dia itu berapa persen sebenarnya. Nih, ini kan pengaturan awal ya, kita apply changes ya. Pengaturan awalnya di mana dia itu 33%. Oke, ini ya. Ini pengaturan awalnya dia 33%, nggak ada hidden, nggak ada replace. Terus sumbernya juga ada. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman perhatiin filenya, itu banyak banget yang ditanda kutipin, tapi sebenarnya nggak buat tanda kutip. Contohnya nih, salah satu yang menjadi problematika dalam kemajuan satu bangsa, tanda kutip adalah pendidikan. Tutup, tutup tanda kutipnya. Kan itu nggak perlu sebenarnya. Nah, itu bukan satu aja, tapi banyak banget dalam file ini. Misalnya juga menjelaskan bahwa tanda kutip baru ditutup lagi tanda kutip. Baru ini, matematika adalah tanda kutip, tutup lagi tanda kutip. Next lagi, next halamannya, nanti juga sama. Baik juga tanda kutip mana ya. Nih, wait, nih bahwasanya tanda kutip kemampuan berpikir kritis, bla bla bla. Tutup tanda kutipnya di mana tanda kutip di sini ditutup. Oke, baru lagi. Lanjut nih, juga ada nih. Dalam jurnalnya bahwa tanda kutip kemampuan bla 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 titik tanda kutipnya ditutup. Nah, itu bukan berlangsung, terjadi banyak banget di file ini. Nah, jadi kan makanya di sini di awal itu kita kayak dianjurin kan sama dia nih di chat box yang warna hitam. Dibilangnya apa nih? We recommend viewing this paper with quoted material included gitu. Jadi katanya kita diminta untuk lihat file ini dengan cara file-file yang dalam tanda kutip itu dimasukkan juga. Uh, Oke, kita coba masukkan ya. Di sini kita klik terus tanda ini, saringan ini kita klik terus kita include ya. Dengan cara tidak mencentang birukan dia. Oke, kita apply changes. Nah, nanti teman-teman bakal lihat perbedaannya langsung nih. Ini kan 33% ya. Kalau kita klik lagi, nah aslinya adalah file itu 72%. Nah, bayangin ya teman-teman, itu tanda kutip itu kalau udah berlebihan jadinya bisa memanipulasi persenan. Itu sih dia sebenarnya. Jadi harapannya teman-teman nggak perlu buat tanda kutip ini sebenarnya. Biasa aja, taruhlah tanda kutip itu di part-part yang emang diperlukan gitu. Oke, itu dia tentang tanda kutip. Jadi file teman-teman tuh bisa dicek lebih dalam dari sama turutin ini. Jadi harapannya kurangin secara bertahap aja. Bismillah, semoga teman-teman juga bisa. Amin. Oke, udah ya tadi filenya. File yang bersih udah. Terus kita udah bahas tentang file yang tanda kutipnya terlalu banyak sehingga di Turnitin terdeteksi nih tanda seru di dalam warna hitam ini. Oke, berikutnya kita bakal cek tentang ini file yang ada hidden text atau replace text. Oke, dia sama juga. Dia bakal ada kayak gini juga, ada tanda seru gini. Tapi ada juga beberapa yang enggak. Oke, jadi tanda seru ini dibilangnya apa? Katanya di sini Turnitin mendeteksi adanya flag atau bendera, di mana bendera ini kan tandanya ada yang di hidden ataupun di replace. Jadi kita direkomend untuk bisa lihat flagnya itu. Oke, kita lihat ya filenya gimana. Oke, kita lihat. Save loading. Nah, biasanya kalau file-file yang ada flag-flagnya atau ada hidden dan replace-nya, itu biasanya dari judulnya udah kelihatan, teman-teman. Dari judulnya itu udah ada OOO-nya di tengah-tengah judulnya, atau mungkin ada IIII-nya gitu. Biasanya gitu.
Oke, balik lagi nih dia filenya, dan kita lihat dari bagian ini juga. Nah, di sini ada tanda satu kan. Biasanya tadi kalau di file-file yang nggak terdeteksi Turnitin, dia 0. Ini ternyata ada. Berarti ada ya. Kita klik coba. Oke, pas kita klik kelihatan nih teman-teman ya. Ada hidden text-nya, kita klik lagi. Yes, that's right. Tunggu. Wait. Nah, ini dia bagian yang ada flag-nya nih. Ini bagiannya, tandanya di bagian ini ada hidden-nya. Kalau kita klik oke, nah ini dia. Ini muncul semua hidden-hiddennya. Jadi ternyata di file ini terdeteksi ada 2758 karakter yang diduga disembunyikan di 32 halaman. Nah, sebenarnya apa itu hidden text? Jadi kalau di sini ringkasnya adalah katanya hidden text itu adalah tulisan yang backgroundnya itu putih, jadi nggak kelihatan. Padahal dia tuh kayak di hidden disembunyikan. Contohnya ini satu, ada S lagi gitu disembunyikan. Kan nggak ada juga ya orang mau nulis satu tapi dia nulisnya atu. Nah, pasti kan udah nggak terdeteksi sama Turnitin. Nah, contoh lainnya dari hidden text itu adalah di setiap katanya itu ada huruf I atau mungkin persen gitu. Oke, kita lihat aja ya di learn more about this flag. Oke, nah sini kelihatan teman-teman. Ini contoh-contoh dari hidden text nih juga nih. Ada persen-persenan di tengah-tengahnya itu juga tuh. Kalau ini ada file murninya. Gitu ya. Sip. Nah, itu dia teman-teman hidden text. Kalau hidden text tuh kata-kata yang kayak disembunyiin atau mungkin di depannya ditambah-tambahin kayak huruf i semuanya. Misalnya nih, mau nulis kalimat salah satu masalah yang dihadapi. Jadinya i satu i masalah i yang i dihadapi. Gitu. Oke, nah itu dia tentang hidden text. Next, udah sih itu aja. Jadi itu aja sih tentang Turnitin yang dicek itu sebenarnya bukan similarity-nya aja teman-teman, tapi juga kayak gini kan ini udah terdeteksi berarti kita perlu cek juga ini juga nih terdeteksi tentang kutipan yang terlalu banyak. Jadi harapannya teman-teman bisa nurunin Turnitin dengan cara bertahap karena kalau teman-teman pakai aplikasi-aplikasi lainnya atau yang main upload file gitu tuh berbahaya juga takutnya filenya teman-teman kesimpan di sana atau mungkin yang kayak tadi jadi terdeteksi hidden padahal teman-teman gak ada ngapa-ngapain. Oke, nah ngobrolin soal solusinya gimana? Beberapa teman-teman di sini udah banyak yang lulus sebenarnya di kalau di sini ya di foldernya Dina tuh udah banyak yang lulus. Jadi teman-teman bisa banget buat cek aja di folder-folder ini siapa aja yang pernah kena hidden dan ternyata dia udah nggak ada lagi di grup Turnitin, itu artinya dia udah lulus. Tanya aja dia gimana caranya. Tapi salah satu teman yang pernah Dina tanya itu dia bilang gini, aku buat file baru. Jadi file yang lama yang Turnitin yang kena hidden itu di kopasnya dipindahkannya ke file baru. Terus itu yang direvisinya baru dikirim lagi ke grup Turnitin, terus dicek, terus nggak ada lagi gitu dia. Kalau mungkin cara itu nggak apa ya, nggak bermanfaat untuk kasusnya teman-teman, boleh tanya ke teman-teman yang lain aja yang pernah kena, mungkin bisa lebih membantu gitu teman-teman. Jadi bisa dicek aja di beberapa folder ini di hasil cek April, Mei, Juni atau Juli gitu ya. Oke, thank you teman-teman buat perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua dan semangat revisi. Sampai jumpa di grup Turnitin lagi. Bye bye.